Eka Apria binti Asadudin Al-Fatihah. Atas nama keluarga besar dari Bapak Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian. Demikian laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Demikian kurang saya mohon maaf dan kepada Allah SWT yang mengampun. Saya tutup dengan ucapan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyara as-sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أشهد أن لا إله إلا الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستقيم لأمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله بالسر والعلن فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mengawali khutbah ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena lain nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga hari ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sebagai implementasi dari rasa syukur, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun Ramadan kita kali ini masih diliputi kekhawatiran dan kecemasan sebab musibah belum juga beranjak dari negeri kita ini. Masih banyak orang yang terinfeksi virus corona, masih banyak orang yang meninggal karena terpapar virus corona ini. Oleh karena itu, marilah kita jadikan musibah wabahnya virus corona ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Karena kita yakin bahwa setiap kejadian pasti ada maknanya. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Oleh karena itu, tema khutbah kita hari ini adalah menangkap makna di balik merebaknya virus corona. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebagaimana diberitakan bahwa virus corona ini bisa menyerang siapapun, baik tua maupun muda, miskin ataupun kaya, laki-laki, perempuan, muslim non-muslim, orang yang sholat, apalagi orang yang tidak sholat. Siapapun bisa terkena dampak kecuali. Hal ini mengingatkan kita akan apa yang ditanyakan oleh Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak liku wa fina sholihun. Artinya, apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang saleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza katsal khata." Artinya, iya, jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Melalui wabah virus corona, kita diingatkan bahwa dosa, maksiat dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di masyarakat kita. Melalui virus ini, kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang menjalar di tengah-tengah negeri kita ini. Padahal kemungkaran, dosa dan maksiat itulah sebenarnya yang mengundang azab Allah kepada kita semua. Masyarul muslimin rahimahullah, melalui virus corona kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, berzikir dan lain sebagainya. Ibadah akan menenteramkan jiwa dan menenteramkan hati. Ketentraman dan ketenangan yang hilang. Ketentraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tubuh kita semakin kuat
dan sistem imun dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Seorang yang daya tahan tubuhnya kuat, meskipun terinfeksi virus corona, kata para ahli, maka ia akan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus dirawat di rumah sakit. Kita diingatkan untuk selalu memperbanyak istighfar dan bertobat dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Melalui virus corona, kita juga diingatkan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari takdir Allah. Virus ini dengan cepat telah menyebar ke penjuru dunia dan menginfeksi banyak orang. Segala ikhtiar sudah dilakukan, semua usaha telah digerakkan, seluruh upaya baik lahir maupun batin sudah dikerjakan semaksimal dan seoptimal mungkin. Namun sampai detik ini tiada yang dapat menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang diupayakan manusia, jika tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah, pasti tidak akan terjadi. Dan apapun yang dikehendaki dan ditakdirkan Allah, pasti akan terjadi. Akan tetapi keyakinan dan keimanan kita kepada takdir tidak boleh menghentikan ikhtiar kita. Berikhtiar tidaklah menggoyahkan keimanan kita kepada takdir, karena kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada diri kita kecuali setelah terjadi. Lantas apa tugas kita? Tugas kita adalah terus berikhtiar dan berusaha. Siapa tahu di waktu yang akan datang Allah mewujudkan dan menentukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, pada waktu diberitahu bahwa di sana ada wabah penyakit yang mirip dengan virus corona saat ini, yaitu virus Ta'un, kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu di tengah perjalanan, Umar bin Khattab rencana menuju ke Syam, lantas memutuskan untuk kembali ke Madinah. Saat ditanya, "Afirun minan qadarillah?" Maknanya, apakah kita tidak lari menghindari takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, "Na'am, tafiru min qadarillah illa qadarillah." Maknanya, benar, kita menghindari suatu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Masrul muslimin rahimakumullah. Melalui virus corona, kita diingatkan untuk tawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan nasib akhir ikhtiar kita kepada Allah, karena kita hanya bisa berusaha, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Melakukan segala tindakan pencegahan supaya kita terhindar dari virus corona tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar yang maksimal dari diri kita. Hadirin rahimakumullah, melalui virus corona kita juga diingatkan akan kelemahan kita sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya kita selalu menyombongkan diri. Hanya oleh makhluk yang sangat kecil saja banyak orang dibuat tidak berdaya, jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang tidak akan terkalahkan. Sedangkan kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Melalui virus corona ini kita juga diingatkan bahwa pengetahuan manusia tidak akan mampu menjangkau segala sesuatu. Pengetahuan manusia ada batasnya dan tidak sempurna. Allah yang pemilik semua ilmu. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, virus corona mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan preventif yang efektif untuk menangkal berbagai virus, kuman, dan bakteri yang membahayakan tubuh kita. Islam menganjurkan kita untuk selalu hidup bersih dan suci melalui wudu. Rasulullah bersabda, "Innallaha nazifun yuhibbun nadhafah." Artinya, sesungguhnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan mencintai kebersihan badan dan pakaian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, virus corona juga mengingatkan kita akan arti penting sabar dan syukur. Bersyukur apabila kita dihindari dari segala macam musibah, dan bersabar pada saat kita ditimpa musibah. Syukur dan sabar adalah senjata bagi orang mukmin dalam mengaruhi kehidupan kita.
bala dan musibah, termasuk terpapar virus corona yang menimpa seorang mukmin, jika dihadapi dengan penuh kesabaran, maka dosanya akan dihapus dan akan diangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yazalul bil bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardh laisa 'alaihi khati'ah." Artinya, bala akan terus menimpa seseorang hamba sehingga ia berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Majelis muslimin rahimahumullah, virus corona juga mengingatkan kita akan pentingnya belajar ilmu, terutama ilmu agama. Karena orang yang tidak berilmu, maka ia tidak akan bisa menyikapi musibah dengan benar sesuai dengan tuntunan Islam. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa menjaga kesucian dan kebersihan sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa bertawakal dengan benar. Juga tanpa dengan ilmu, kita tidak akan bisa mengerti hikmah, makna dan pelajaran dari setiap kejadian. Hadirin rahimakumullah, demikian doa yang sekat ini mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan